Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan akhir Agustus 2020 mulai dari tanggal 20 sampai 31 Agustus 2020. Ini untuk zodiak Pisces. Oke, Pisces the last zodiac sign ya. Pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. So kalau pembacaan ini enggak resonate, tolong jangan dipaksa, karena energinya bisa aja terbalik, bisa energi kamu atau energi orang yang sedang berurusan dengan kamu. Oke, dan pembacaan ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan, karir, atau kehidupan kamu secara menyeluruh. Karena dari awal aku nggak milih untuk baca apa, ya. Oke, Pisces. Akhir Agustus 2020. Ada break the chain, ancestral pattern healing, rewriting the future. Ada trust your path. If you knew you will be supported, what would you do? Dan ada sisterhood of the rose, beauty and devotion, priestess, mystic and teacher. Dan main energi kamu Pisces atau crossover, ada birthing a new age, birthing new creation, dreaming a new world into being. So aku ngerasain ini energi seseorang yang how do I explain ya? Justru nyaman, yang namanya seperti diatur-atur ya, dikekang itu orangnya suka. Dalam artian mungkin kamu mempunyai pasangan atau kamunya sosok yang cukup posesif atau controller, dalam artian dalam hubungan itu dia atau kamu yang sebagai pengontrolnya. Ini adalah energi seseorang yang justru nyaman seperti di rantai, dalam artian diatur-atur lah semuanya sampai sisi-sisi yang detail banget, sisi kecilnya gitu ya, justru suka. Lalu kita lihat oracle keduanya, dan aku ngelihat di sini ada rasa yang sangat percaya dengan pasangan, sangat percaya, dan justru kepercayaannya sedikit enggak sesuai realita atau logika, karena aku ngelihat terkadang saking percayanya, saking yakinnya, apapun yang dilakukan pasangan, walaupun itu buruk, dirasakan itu bakal baik untuk dia. Kita lihat oracle kedua. The sanctuary, take time out from the world, spend more time alone, meditate or go on retreat. Lalu ada compassion, be gentle with yourself. Forgiveness will set you free, see the light in yourself and others. See, seperti yang aku bilang. Ini jadi belibet sih. Ini energi seseorang yang ngerasa sangat bersalah, ngerasa diri dia nggak baik, ngerasa dia self esteemnya rendah banget orang ini. Jadi dia ngerasa dia nggak mampu mengambil alih dalam hidup dia nggak mampu yang namanya memilih suatu hal ya, karena jika dia memilih suatu hal, dia bakal disalahkan oleh orang sekitar, bisa oleh orang tua ataupun pasangannya. Jadi dia takut untuk memilih sesuatu karena selalu disalahkan, berpikir berbeda dari
apa yang dipikirkan pasangan ataupun keluarga, dia pasti disalahkan. Karena dianggapnya dia berbeda, dia nggak sama. Nggak ada growth. Seek out a mentor or guide. Take baby step as you grow. Be willing to learn from others. So, ini sebenarnya energi seseorang yang sangat butuh untuk membicarakan semua ini ya dengan orang yang profesional, entah terapis, coach, atau konselor, psikolog, psikiater ya. Kenapa? Aku ngelihat rasa nggak berharganya di sini. Aku ngerasainnya sangat besar banget. Ngerasa nggak mampunya, ngerasa nggak percaya sama diri dia kalau dia mampu untuk keluar dari hubungan yang toksik gini. Dia ngerasanya nggak mampu. Dan ada cycle, see, everything has its right time. Honor the cycle of your body. Take time by moon's magic. So aku ngelihat ini energi memang dimana kamu harus break the change, break the rule. Dimana kalau kamu ingin kayak percaya dengan diri kamu sendiri atau percaya kalau kamu baik-baik aja, kamu harus mencoba melepaskan apa yang mengikat kamu sekarang. Kita lihat klarifikasinya. Ada intuition, ada four of wands, dan ada two of pentacles. Intuisinya bermain untuk memang mencoba keluar dari energi ini ya, dimana dalam artian untuk ngerasa diri dia at least berharga lah untuk diri sendiri gitu ya. Jadi mencoba untuk keluar dari rasa ini, keluar dari energi ini, dan mencoba untuk percaya kalau keluar dari energi ini pun kamu bakal tetap baik-baik aja. Sebenarnya intuisinya udah mencoba atau mengatakan untuk yakin dan percaya kalau ya memang bakal begitu adanya. Lalu ada five of wands, tapi kamu takut karena mungkin kamu pernah mencoba. Ada the maiden, dan akhirnya berujung konflik, entah kamu konflik dengan pasangan atau dengan keluarga. Di sini aku ngeliat dia ada energi kesedihan, Nine of Pentacles, Queen of Air, lalu ada Destiny. Akhirnya kamu kembali lagi jatuh ke dalam self esteem yang rendah, dan kamu ngerasa ya memang takdir kamu harus disakitin, dikecewakan, atau takdir kamu ya memang harus begitu adanya, yang cuman, atau memang takdir kamu ya begitu dalam artian kamu hanya menurut dengan orang lain yang mengatur hidup kamu. Akhirnya kamu berpikir seperti itu. Ada Eight of Cups, Nine of Cups, wow, dan ada Ace of Cups, wow. Aku ngeliat cepat atau lambat kamu bakal mengerti ada sesuatu yang salah memang. Dalam artian gini, sekitar kita bisa toksik, bisa aja kakak kita, pasangan kita, keluarga kita toksik, bahkan kita sendiri pun toksik ya. Kita nggak bisa mengubah itu semua karena itu adalah bagian dari karma kita, bagian dari takdir hidup kita yang harus kita jalanin ya, seperti kontrak hidup yang harus kita jalanin sekarang. Tapi gimana caranya supaya kita nggak tertrigger dan kita nggak sakit untuk menghadapi mereka semua seperti itu, atau menghadapi diri kita yang toksik ya? Caranya memang kita harus belajar menyadari pola itu ya, dan belajar untuk namanya self healing gitu ya,
menyembuhkan diri sendiri, mencintai diri sendiri. Dan gimana lagi caranya supaya lebih tepat, ya memang kamu butuh yang namanya professional help ya, bantuan dari orang yang profesional. Kenapa? Proses self healing itu lama banget, bisa bertahun-tahun. Dan kalau kamu ngerasa diri kamu mampu, ya nggak apa-apa, cuman bakal butuh waktu yang lama. Dan kamu bisa aja up and down dalam artian kamu bisa naik bisa turun emosi kamu, karena kamu harus ngelihat itu semua by accident gitu ya, dengan cara kamu ngerasain sendiri. Tapi kalau kamu belajar dan minta pertolongan dari profesional, kamu bakal ngelihat sudut pandang beliau ya, sebagai seseorang yang mempelajari pengalaman-pengalaman itu, entah dari diri dia sendiri atau dari pengalaman orang lain yang juga ke beliau gitu. Karena kita sendiri aja ke profesional, ya kita ngerasa kita hanya aja sendiri ya pengalaman kita, sedangkan seseorang profesional bukan hanya kita, ternyata banyak orang lain di luar sana yang udah ke beliau. Jadi ya bisa dibilang pengalamannya bisa lebih kuat untuk membantu kamu melihat apa yang sedang berlangsung, energinya seperti apa. Lalu ada Ten of Cups, wow. Ada Hierophant dan The Youth. Ini memang mengajarkan kamu untuk lebih dewasa memang, dan rasa mature-nya ini kuat banget, dalam artian untuk diajarkan kamu lebih dewasa lagi, untuk ngelihat semua ini sebagai pertumbuhan hidup, dimana untuk ngelihat kita nggak selamanya bisa yang namanya menghindari orang yang toksik, apalagi kalau mereka ada keluarga kita ataupun pasangan kita. Tapi kita bisa belajar untuk nggak tertrigger dengan energi itu. Aku ngeliat kamu diarahkan untuk ke arah sana. Nine of Wands, Wisdom sih, ada Heaven or Earth, dan di bottom of the deck-nya ada Eight of Wands. Aku ngeliat kamu harus belajar mengkomunikasikan apapun yang kamu rasakan, walaupun menyakitkan ya, kamu harus belajar jujur terhadap diri kamu sendiri dan terhadap orang sekitar kamu ya. Kurangi untuk pelan-pelan memendam apapun yang kamu rasakan, memendam ya kalau memang kamu gak suka, gak bisa ya, belajar untuk menolak. Kalau memang ada rasa yang kamu ngerasa ini bakal menarik atau men-trigger gua nih gitu ya, jadi take a space, dalam artian kalau kamu ngerasa kamu bakal ter-trigger, ya udah kamu mundur aja, jauh dulu sebentar dari mereka. Dalam artian bukan berarti kamu menjauhi mereka selamanya gitu, tapi sampai diri kamu bisa mengontrol kalau apapun hal ter-trigger itu bisa muncul lagi. Ini tentang mental banget ya, self esteem banget ya. Kita lihat lagi klarifikasinya. Ada Three of Vessels, Joy, Exploitation, Six of Stone, wow, Dedication, dan Sun of Life. So di satu sisi kamu memang happy, ngerasa nyaman gitu ya, dengan terkadang overprotectivenya orang sekitar kamu nih, pasangan atau keluarga kamu ini, kamu bahagia karena kamu ngerasa itu bentuk cinta, bentuk sayang, bentuk kasih sayang yang kuat, kamu ngerasanya gitu. Tapi sebenarnya itu adalah bentuk eksploitasi, dalam artian mengubah cara pandang kamu. Kalau memang sayang itu ya harus marah, sayang itu harus berperilaku yang
melarang kamu untuk begini begitu dalam artian membatasi pergaulan kamu di sini, membatasi cara pandang kamu, membatasi prinsip hidup kamu yang kamu rasa dari kecil. Jadi itu sebenarnya bentuk eksploitasi ya, kalaupun kamu nggak suka, tapi sebenarnya seperti itu. Dan yang kulihat adalah energi yang memang bermain. Jadi terkadang kita itu nggak sadar, terkadang kita mengubah prinsip pemikiran anak kita kadang merubah mereka untuk jadi sesuatu yang kita mau, dan kita nggak sadar kita sedang mengeksploitasi mereka dengan kita berdalih itu sebagai bentuk dedikasi, sebagai bentuk yang namanya dia harus jadi seperti yang cara kita berpikir, jadi seperti yang kita mau. Sedangkan anak kita kan sebenarnya membawa karmanya sendiri, hidup dia sendiri, takdir dia sendiri ya, dan itu yang nggak dipahami kebanyakan orang gitu ya. Karena berbeda bukan berarti harus dirubah, tapi berbeda harusnya bisa untuk di-embrace. Dan itu yang aku lihat di sini. Dan aku ngelihat jika kamu masih stay di masa ini, aku ngelihat kamu bisa meledak, dalam artian kamu bisa memberontak di sini, entah ke pasangan kamu ataupun keluarga kamu. Karena aku ngelihat keluarga di sini kuat banget ya, dan pasangan juga ada. Ada Page of Peso atau Page of Cups, ada Ten of Cup, wow, dan ada The Archer. So aku ngeliat kamu akhirnya bakal bisa untuk memilih, walaupun aku ngeliat butuh waktu ya, memilih jalan hidup kamu. Dan sebelum itu aku ngeliat kamu harus memang ngerasa seperti jatuh dulu, harus ngerasa sendiri dulu, karena saat kamu mencoba keluar dari zona ini, kamu bakal ngerasa nggak ada pegangan. Karena itu tadi, karena energi pasangan atau keluarga kamu ini kan berusaha untuk memprotek kamu. Jadi saat kamu keluar dari lingkaran mereka itu, kamu bakal ngerasa nggak ada pegangan. Tapi justru itulah, di saat itulah kamu bisa belajar untuk lebih seimbang, dan di saat itulah kamu bisa belajar untuk berdiri di kaki sendiri. See, the hooded man. Kamu bakal berjalan sendiri nantinya. Kamu bakal bisa yang namanya untuk membawa lampu kamu sendiri, membawa tongkat kamu sendiri, dan berjalan ke pintu mana yang kamu mau, sesuai dengan hati dan intuisi kamu mau. See, the wanderer. Energi seseorang yang sebenarnya belajar untuk namanya mengambil keputusan dalam hidupnya. Ini entah keputusan besar untuk kamu melangkah ke hidup yang baru ya. Aku ngerasa ini energi seseorang yang memang bisa dibilang udah matang sebenarnya umurnya. Cuman ya karena aku ngeliat pengaruh pengalaman keluarganya yang kayak gini, jadi membuat proses pematangan mentalnya, pendewasaan dia itu sempat stuck. Dan aku ngeliat sekarang yang seperti Tuhan atau semesta, Tuhan sang pemilik semesta itu untuk coba kayak dorong gitu. Dan aku ngeliat juga ini ada energi dimana untuk memilih seseorang yang disayang ya, karena aku ngerasa ada energi dimana orang ini mungkin gak pernah memilih orang yang dia inginkan. Jadi mungkin selama hidupnya dia dekat justru dengan orang yang dijodohkan atau yang diatur oleh keluarganya. Dalam artian kamu harus dekat sama ini, dekat sama itu. Dan sekarang orangnya baru belajar kayak memilih siapa sih orang yang benar-benar gue mau, orang yang benar-benar gue sayang. Dan sekarang dia udah belajar jujur sama diri dia sendiri, siapa yang dia sayang, siapa yang dia pikirkan sampai detik ini, siapa yang selama ini ada di dalam doanya dia. Itu yang aku lihat. Orang ini belajar untuk mengambil jalan hidup sendiri, dan itu memang butuh waktu yang panjang. Dan kita lihat pesan semesta untuk kamu.
Thank you, universe, for helping me see beyond the limit of fear. Thank you for expanding my perception so that I can see what is of the highest good. So memang kamu bakal bersyukur banget nantinya. Kamu bakal nyampe ke posisi dimana kamu bakal bersyukur karena udah melewati masa ini dan kamu bisa keluar dari masa ini. So kalau kamu belum bisa keluar, kamu bisa ngelihat outcome-nya kamu jika kamu keluar dari sini ya. Inilah energinya. Dan ada I'm the dreamer of my dream. So kamulah seseorang yang bermimpi di dalam mimpi kamu. Dan siapa yang bakal bisa menjadikan itu nyata di kehidupan nyata? Ya kamu sendiri. So keputusan, aksi, tindakan nyata itu harus memang diambil oleh diri kamu sendiri. Ya, dan jalani itu semua dengan cara kamu memilih belajar dari bagaimana cara pandang cinta itu, melihat itu semua dalam artian cinta yang sebenarnya. Kamu lakukan ini semua dalam artian karena bentuk kamu cinta terhadap diri sendiri dan cinta terhadap keluarga kamu. Jadi kamu nggak lagi melakukannya dalam bentuk ego, ya, dalam artian karena orang tua gue nggak pernah gini, nggak pernah gitu, tapi kamu melakukan ini karena justru kamu mencintai mereka dan kamu bisa untuk memperlihatkan atau menjadi contoh buat mereka, ya, karena ini bentuk kasih sayang gue dan cinta gue terhadap diri sendiri, dan kamu bisa mau kasih lihat kalau ini nggak seburuk yang mereka kira gitu, ya. So I think that's all. Jika kamu yang counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. I hope you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.